Oke, kita akan lanjut ya. Oke, aritmatika modular. Jadi, aritmatika modular ini sebenarnya udah dipelajarin juga ya, mungkin di struktur data dan algoritma tentang operasi aritmatika ya, cara implementasinya. Jadi, aritmatika modular ini mempelajari sisa hasil pembagian suatu bilangan terhadap bilangan lain, atau biasanya kita kenal itu dengan operasi modulo atau mod. Di sini ada pernyataan di mana misalkan A dan M merupakan bilangan bulat di mana M ini lebih dari 0. Operasi A ini bentuknya, jadi bentuk dari mod itu tuh bisa memakai persen atau juga memakai mod untuk operatornya. Perlu diperhatikan juga dalam pengoperasian itu ada yang dikenal dengan istilah operan dan operasi. Operator ya. Jadi operator itu identik dengan tanda seperti ini, kemudian tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, dan lain sebagainya. Kalau operan itu nilainya si A dan si M ini disebut dengan operan gitu. Jadi operasi dari mod ini memberikan sisa R jika A dibagi dengan M. Di sini ada bentuknya A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R dengan R ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Dan Q sama dengan A per M. Di sini ada contoh soalnya di mana 17 mod 5. Kita akan nyari nilai sisanya ya. Perkalian 5 mana yang mendekati atau yang menghasilkan nilai 17? Ya kan? Jadi 5 kali 3. 5 kali 3 kan 12. Karena dia masih mendekati, maka kita perlukan nilai lagi ditambah R. Berarti ditambah 2 untuk mencapai nilai 17 gitu. Kemudian contoh kedua, 20 mod 4 sama dengan 0. Ini 20 ini typo. Kemudian ini 4 dan ini 5. Ya. 20 ini disebut dengan nilai A-nya. 4 kali 5 ini disebut dengan MQ plus 0 ini disebut dengan R. Nah, kita kan suruh nyari nilai si R ini kan. Jadi, perkalian 4 mana yang menghasilkan nilai 20 atau mendekati 20? Berarti 4 kali 5 kan. 4 kali 5 kan sama dengan 20. Karena dia menghasilkan nilai 20, maka kita perlu menambahkan angka 0, jadi plus 0. Jadi 20 mod 4 itu sama dengan 0. Yang 17 juga sama, ini nilainya A, yang ini nilainya MQ, dan ini nilai si R-nya, maka si R-nya itu nilainya 2. Jadi 17 mod 5 ini sama dengan 2. Lanjut, kita akan membahas tentang kekongruenan. Kekongruenan itu identik dengan hubungan antara dua bilangan yang punya sisa yang sama gitu. Ini simpelnya seperti itu. Lalu ini ada bentuknya, ini bisa dipahamin ya bentuknya. Kita langsung ke contohnya nih. Misalkan A dan B ini bilangan bulat dan M ini bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0. Maka A ini kongruen dengan B dalam mod M. Jika dan hanya jika M ini habis, ya ini habis dibagi A dikurang B. Ada contohnya nih, 13 mod 5 sama dengan 3. Karena bisa sama dengan 3, 38 ya, 38 perkalian 5 yang mendekati 38 berarti 5 kali 7, 35 ditambah 3, maka R-nya itu sama dengan 3. Lanjut yang 13 berarti perkalian 5 mana yang mendekati 13 berarti 5 kali 2
ditambah dengan 3, berarti R-nya 3. Maka dikatakan 13 ini kongruen dengan 38 ini kongruen dengan 13 dalam mod 5. Diperhatiin juga ya, kalau kongruen ini biasanya ya nilai yang mod 5 ini itu harus sama, kedua bilangan itu sama, nilai si R ini harus sama gitu. Perlu diperhatikan di dalam kongruenan. Kemudian kita akan membahas tentang modulo inverse. Inverse itu kan identik dengan kita membalik ya kan, dimana A-1 ini bentuk si inverse itu sama dengan 1 per A, atau 4 minus 1 sama dengan 1 per 4 gitu. Balikan modulo adalah bilangan yang jika dihasilkan dalam bilangan tertentu dalam sistem modulo menghasilkan sisa 1. Maksudnya itu kenapa menghasilkan sisa 1? Ini kita masih membahas tentang relatif prima. Relatif prima itu identik dengan sisa sama dengan 1 ya. Jadi ini ada cara menghitungnya, dimana ini kan bentuk kongruen. Nah, karena relatif prima ini identik dengan 1, maka yang AX ini kongruen dengan 1 mod M. Atau ini kita bentuk lagi lebih sederhana jadi AX sama dengan 1 ditambah KM, dimana untuk nyari nilai X-nya berarti si A-nya ini pindah ruas gitu. Nah, untuk nilai K-nya ini harus merupakan bilangan bulat, atau kalau kita notasiin itu harus bilangan Z yang memenuhi gitu. Jadi untuk mencari solusi dari nilai X-nya ini, kita perlu substitusi, kemudian kita cari nilai si X-nya dengan sembarang bilangan K, yang dimana K ini harus bilangan bulat, untuk mencari solusi si nilai X-nya ini harus bilangan bulat juga gitu ya. Jadi ini ada bentuk inverse-nya, dimana A-1 itu kongruen dengan X ditambah KM, dimana K ini merupakan bilangan bulat. Di sini ada soalnya, bisa dipahami. Jadi kita akan tentukan balikan atau inverse dari 4 mod 9 adalah X sedemikian sehingga 4X kongruen 1 mod 9. Dimana kita perlu membentuk dia itu seperti ini ya. Kita akan membentuk dia seperti ini untuk proses penyederhanaan. Jadi jawaban itu 4X kongruen 1 mod 9 itu sama dengan 4X ditambah 1 ditambah K. Dimana untuk nilai X-nya itu berarti 1 ditambah 9K per 4. Pindah ruas aja gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan substitusi, dimana kita ambil sembarang nilai K, tapi K-nya harus bilangan bulat. Nah, untuk mencari nilai si X-nya juga, ini kan harus berdasarkan nilai K yang bilangan bulat. Nah, kalian fokusin aja sampai 0, 1, 2, atau enggak min 1, min 2 gitu nilai K-nya. Gak usah terlalu gede nilai K-nya, karena itu pasti gede juga nanti nilai hasil akhir si X-nya ini. Jadi perlu cari aja yang nilai-nilai K-nya itu kayak kecil, 0, 1, 2, atau minus 1, minus 2 gitu. Boleh juga sebenarnya mau ngambil minus 3, minus 4, 2, nilai K-nya 3, 4, 5, 6 itu boleh. Tapi ya nilai kecil aja gitu. Yang pertama itu K sama dengan 0. Berarti kita substitusiin nilainya K ini sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan 1 ditambah 9 dikali 0. Karena K-nya 0 kan, per 4. Jawabannya itu ini 1 per 4. Ini tidak memenuhi, karena dia nilainya pecahan, atau kalau kita sederhanakan lagi nilainya desimal kan, berarti ini tidak memenuhi. Lanjut, kita K sama dengan 1, sama penerapannya dimana K-nya ini diganti 1, maka jawabannya 10 per 4, dan ini juga tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 2 juga sama, nilainya diganti 2, si nilai K-nya kita substitusiin, jawabannya itu 19 per 4, dan ini juga tidak memenuhi gitu kan. Lalu kita nyoba lagi nih. Nah, bisa aja nih K sama dengan 3. Kita substitusiin. Pokoknya kita lakukan cara biar
kita dapat nih nilai si X-nya ini bilangan bulat gitu. Nah, ternyata si nilai yang K sama dengan 3 ini, nilai X-nya itu sama dengan 7. Nah, ini memenuhi karena dia termasuk bilangan bulat. Lalu guys, coba lagi nih K sama dengan minus 1. Minus 1 berarti dia juga memenuhi. Termasuk bilangan bulat juga, karena bilangan bulat itu dia bisa positif, bilangan bulat positif, dan bisa bilangan bulat negatif gitu. Karena di sini ada 2, kita perlu pilih salah satu aja. Jadi balikan dari 4 mod 9 itu ada 7 mod 9 dan min 2 mod 9 dan seterusnya. Tapi kita ambil nilai yang pertama aja untuk menyimpulkannya. Maka cukup menemukan satu aja dari balikan atau inverse 4 mod 9, sehingga ini kita bentuk lagi jadi 4 minus 1 ya, kita jadikan bentuk inverse umum. 4 minus 1 itu akan kongruen dengan 7 ini dapat dari mana? 7 itu dapat dari nilai X. 7 ditambah K. K-nya kan tadi kita nemuin di K sama dengan 3, berarti 9 M ya. M ini dapat dari si ini ya, mod 9 ini, berarti 9K. Nah, ini bentuk dari si inverse-nya. Aku ulangi lagi ya. Jadi 4 mod 9 itu bentuknya untuk inverse-nya jadi 4 ini kan nilai A. Ini nilai A dan ini nilai si M-nya. Dimana nilai A-nya ini kan 4 minus 1 untuk inverse-nya kongruen dengan 7 dapat dari si hasil untuk mencari nilai X-nya ini. Ditambah 9K. K-nya itu dapat dari mod 9. M-nya ini dapat dari mod 9 ini. Jadi 4 pangkat minus 1 kongruen dengan 7 ditambah 9K, dimana K-nya ini bilangan bulat gitu. Lanjut ke kongruenan linear. Jadi identik dengan persamaan dari si kongruen linear yang kita jelasin tadi ya. Oh ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kekongruenan linear itu persamaan dalam aritmatika modulo. Bentuknya sebenarnya sama aja dengan inverse, tapi membedakan adalah bentuk di akhirnya nanti. Jadi AX kongruen dengan B mod M atau X sama dengan X0 ditambah KM, di mana K ini merupakan bilangan bulat gitu. Sini ada soalnya. Tadi kan kita membahas inverse yang identik dengan relatif prima. Nah, untuk kekongruenan linear itu ada nilai si B-nya di sini, yaitu 3. Jadi ini bentuknya itu untuk menentukan solusinya berarti 4x ditambah 3 ditambah ini sama dengan ya. Kalau ini aku ulang dulu tulisannya. 4 berarti 4x sama dengan 3 ditambah 9K, dimana X-nya itu sama dengan 3 ditambah 9K per 4. Nah, ini untuk mencari nilai si X-nya. Kita untuk nilai K-nya ini itu sembarang bilangan bulat aja. Kemudian kita substitusiin sesuai nilai K-nya, ada K sama dengan 0, berarti X-nya K ditambah X-nya itu berarti kalau misalkan K sama dengan 0 ya, X sama dengan 3 ditambah 9 dikali 0 per 4 sama dengan 3 per 4. Ini bukan merupakan solusinya karena dia termasuk pecahan. Lanjut, K sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusiin,
3 tambah 1 dikali 9/4, nilainya kan 3, berarti ini termasuk solusinya. Karena solusi dari bilangan X-nya ini, dia bilangan bulat. Kemudian K sama dengan 2. Kita substitusin lagi, dia jawabannya 21/4. Tadi bukan merupakan solusi karena dia masih bilangan pecahan. Lanjut, K sama dengan 3 sama K sama dengan 4 juga itu tidak menghasilkan solusi. Kita coba nih ya. Kalau berarti X sama dengan 3 ditambah 9. Nah, pecahan juga kan hasilnya itu tidak menghasilkan solusi. Coba kalau K sama dengan 4. Sama aja, hasilnya pecahan, berarti dia menghasilkan solusi. Kemudian kita coba, sebenarnya kita udah bisa stop di K sama dengan 1 ini, tapi kita juga bisa lanjutin lagi untuk menemukan hasil dari nilai X yang lain gitu. K sama dengan 5 juga menghasilkan nilai yang merupakan solusi juga. Kemudian kita bisa coba dengan K-1. K-1 itu tidak merupakan solusi nih karena dia pecahan. Di K-2 juga sama, tapi di K-3 juga. Ini merupakan solusi karena bilangan bulat tadi kan bisa bilangan bulat positif dan bisa bilangan bulat negatif. Kemudian K-6 juga sama, ini merupakan solusi. Lalu kita pilih salah satu aja dari ke 4 ini. Jadi nilai-nilai dari X yang memenuhi itu ada 3, 12, dan 6, serta min 15. Kita pilih salah satu, cukup satu aja, jadi cukup nyatakan sebagai X ya, seperti ini bentuknya. Kenapa dia bisa X? Karena nilai A-nya tadi kan, ini aku tulisnya aja ya. Kan nilai A-nya kan, coba. Oke. Ya, nilai A-nya ini kan merupakan dari nilai si X-nya, jadi tulisnya itu berarti 1 dikali X itu kongruen dengan 3 ya, ini kan nilai si B-nya, 3 mod 9, nilai si mod M-nya ini, M-nya kan 9. Kemudian ini X sama dengan kongruen dengan 3 mod 9, atau kalau kita bentuk sederhana lagi berarti nilai X sama dengan 3 ditambah KM. M-nya kan 9, jadi 9K gitu. Dan K ini merupakan bilangan bulat. Lanjut lagi, tapi sebelum ini ada absen. Saya kasih waktu 20 detik. Ini ada absensi, bisa dipahamin ya untuk pengerjaan absensinya. Oke. Kemudian kita lanjut tentang sistem kekongruenan linear. Nah, ini beberapa persamaan modulo. Jadi gak cuma satu bentuk dari modulo itu, tapi ada banyak, ada sampai N. Nah,
Kita langsung ke contoh soal di mana di mana semua bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2 dan jika dibagi 5 bersisa 3. Berapakah bilangan bulat tersebut? Nah, kita lihat di sini. Misal bilangan bulat itu sama dengan X. Jadi 3, ini kan 3 X yang 3 ini berarti X mod 3 sama dengan 2. Di mana nilai X-nya ini kongruen dengan 2 mod 3. Kita bentukkan menjadi kekongruenan linearnya. Kemudian jika dihabis dengan 5 bersisa 3, berarti X mod 5 sama dengan 3, di mana nilai X ini kongruen dengan 3 mod 5. Maka bentuknya akan seperti ini. Di sini ada yang persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita fokus di persamaan pertama ya. Untuk kekongruenan pertama, kita bentuk jadi bentuk seperti ini. Di mana berarti itu nilainya X sama dengan 2 ditambah 3K1. Ya kan? Ini untuk persamaan ketiganya. Kita lanjut lagi untuk substitusi persamaan 3 ke dalam 2. Maksudnya itu kan 2 ditambah 3K1 sama dengan 3 mod 5. Ya kan? Nah, bentuk ini itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Berarti 3K1 sama dengan 3 dikurang 2, ya kan, jadi dipindah ruas mod 5. Berarti 3K1 sama dengan 1 mod 5. Nah, karena dia sisanya 1, maka ini termasuk dengan relatif prima. Ya, karena dia sisanya sama dengan 1 gitu. Diperoleh juga, maka bentukannya itu nanti untuk memperoleh yang bagian bawah ini, kita menerapkan pengerjaannya itu akan seperti yang ini ya. Jadi ini aku hapus, tapi yang di bawah ini enggak ya. Berarti K1 sama dengan 1 ditambah 5K per 3. Ya kan? Nah, kita perlu nyari nilai si K1-nya. Berarti kalau misalkan K sama dengan 0, berarti itu 1 ditambah 5, 0 per 3. 1 per 3 bukan solusi. Ganti. Lanjut, K sama dengan 1. 1 ditambah 5, 1 per 2. Berarti 6 per 2. 3 ya, 6 per 3, maafin 6 per 3 sama dengan 2. Nah, untuk K sama dengan 1 ini merupakan solusi. R-nya berarti kan nilai si X0 atau nilai si B-nya itu kan 2 berarti kan. Jadi bentuknya itu untuk menjadikan dia seperti ini, maka untuk K sama dengan 1 berarti AX ya. AX-nya ya K1,
kongruen dengan nilai B-nya berapa? 2. 2 mod 5. Kan? Maka kita akan jadikan bentuk lebih sederhana. Jadi K1 sama dengan 2 plus 5 K2 gitu. Makanya dia bentuknya akan seperti ini nanti. Kenapa dia K1? Karena kan kita nemuin nilainya itu kan di K sama dengan 1 kan, berarti 1 dikali K1 berarti K1 sama dengan 2 ditambah 5 K2 gitu. Lanjut, substitusi di mana K1 sama dengan 2 tambah 5K ke dalam persamaan 3, ya kan? Kita masukin nilai ini ke dalam persamaan 3, berarti X sama dengan yang persamaan 3 ini 2 ditambah K1. Nah, nilainya itu 2 ditambah 5K2, ya kan? X sama dengan 2 ditambah ini perkalian silang, berarti 6, 3 tambah 2, 6, ditambah 3 dikali 5, berarti tambah 15K2. Kita samakan penyebutnya, 2 ditambah 6. Yang sama kan cuman ini kan, yang konstan tadi, berarti ya 8 ditambah 15K2. Benar kan? Berarti atau X kongruen dengan 8 mod 15 gitu. Kemudian kita membahas tentang Chinese remainder problem. Misalkan M1, M2, M3, dan seterusnya. Ini sebenarnya konsepannya itu sama dengan yang kita bahas ini. Sama aja sebenarnya. Kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan semua bilangan bulat yang bisa dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila 7 menyisakan 5, dan bila 11 menyisakan 7. Berarti nilai kita inisiasi. Aduh. Kan bilangan bulat ini sama dengan nilai X kan. Nah, berarti bilangan bulat yang menyisakan dengan 5, yang bila dibagi 5 menyisakan 3, berarti X kongruen dengan 3 mod 5. Kemudian bila dibagi 7 menyisakan 5, berarti X kongruen dengan 5 mod 7. Dan bila dibagi 11 menyisakan 7, berarti X kongruen dengan 7 mod 11. Pertama kita fokus yang bagian ini dulu, dimana kalau kita bentuk menjadi X sama dengan 3 plus 5K1, ya kan? Ini bentuknya kayak kongruenan tadi. Lanjut, ini kita sulitkan, ini artinya substitusi ya, atau eliminasi. Kita eliminasi atau substitusi. Seperti kita itu menjabarkan kayak persamaan dua linear. Ya, itu sebenarnya seperti itu konsepan dari si Chinese ini. Ke dalam kongruenan 2.
3 ditambah 5K1 itu kan kongruen dengan 5 mod 7, ya kan? Berarti 3 ditambah 5K1 kongruen dengan 5. Ini sebetulnya itu seperti ini seharusnya. 5 mod 7 5K1 sama dengan 2 mod 7. Nah, bentuk itu akan harusnya seperti ini ya. 2 ini aturan di depan. Yang 5 juga di depan karena dia tuh nilai si B. Guys. Lanjut kita nyari si K1-nya, berarti bentukannya ini berarti kan 5K1 ditambah 2 ditambah 7K, ya kan? Berarti K1-nya 2 ditambah 7K per 5. Ya kan? Nah, untuk nentuin si ininya, yang nilai ini, itu kita tadi pakai cara sembarang dari bilangan si K-nya, yaitu bilangan bulat ini. Maka ini aku hapus aja ya. Hapus. Tadi bentuk ini ya, berarti K1 sama dengan 2 ditambah 7K per 5. Terus bila K sama dengan 0, 2 per 5 nggak termasuk. Kalau K sama dengan 1, 2 ditambah 7, 1, 5, 9 per 5 juga nggak termasuk. 2 sekarang ya, nilai 2. Dua ditambah 14, 16 nggak termasuk. Kalau 3, 22, ini 21, 23 per 5 nggak termasuk juga. Kita coba 4. Oh, ini nilainya kalau yang kongruenan juga ya. Soalnya diperhatikan itu kita ambil yang K-nya ini bilangan bulat positif aja sebenarnya. Perlu diperhatikan juga sebenarnya. Sebenarnya bisa K-1 ini, tapi untuk nyari kalau misalkan nilai X ini banyak, cukup ambil di nilai yang terkecil dari bilangan bulat positif ya. Itu catatan. Terus ini 4 berarti 30 bagi 5. Nah, ini merupakan solusinya gitu. Berarti K1 ini itu sama dengan 6 karena sisa 6 mod 7, ya kan? Lanjut, atau K1 sama dengan 6 ditambah 7K. K2. Oke, udah. Ini sulikan. Saya tidak tahu ada kata sulikan kayak gini. Eliminasi atau substitusi lah ya. Persamaan 2 ke dalam persamaan pertama. Berarti 3 5K1 sama dengan 3 ditambah 5. Ini kita substitusi. 6 ditambah 7K. Berarti ini 30, ini 35. 3 ditambah 30 ditambah 35K.
Berarti jawabannya 33 ditambah 35 K2. Gitu kan. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke kongruenan yang X kongruenan 7 mod 11. Ke dalam persamaan yang ini yang tadi kita sudah tulis. 33 ditambah 35 K2 kongruen dengan 7 mod 11. Ya kan? Itu sama dengan ini kita pindah ke sini. Berarti 35 K2 kongruen dengan min 6. Karena kan 7 dikurang 33 kan min 6 mod 11. Nah, ini juga caranya sama kayak yang tadi aku implementasikan yang ini. Berarti K2 sama dengan min 26 ya, min 26 ditambah 11K per 35. Misalkan K-nya ini 0, berarti min 26 K min 26 per 35 nggak bisa. Kemudian K-nya ini harus pakai K min 1. Tersalah. Min 26 11 per 35. Kalau K-nya sama dengan 1 ya. 15 ya. Min 15 per 35 juga nggak bisa. Kemudian kalau berapa ya? Min 26 ditambah K sama dengan 26 33 ya. 33 kalau misalkan K-nya ini nilainya 3 per 35. 7 per 35 nggak bisa juga. K sama dengan 4 berarti min 26 ditambah 4 per 35 18 per 35 nggak bisa juga kalau K sama dengan 4. K sama dengan 55 dikurang 26 55 35 29 per 35 nggak bisa juga. Kita langsung ambil nilai gede ya kalau misalkan kita coba kalkulator. 66 dikurang 26 40 per 35 nggak bisa juga. Min 77 dikurang 26 51 juga nggak bisa. 88 dikurang 26 35 nggak bisa juga. Yang sisanya 11 ya. 99 dikurang 26 nggak bisa. 11 kali 10 min 26 nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Biar nggak lama, bentar aku akan mencoba. Ternyata untuk nilai K-nya ini aku dapat. Nah, di sini ya. Tapi untuk soal lainnya dia tidak akan gede nilai K-nya ya, tenang aja guys. Ya kita dapat contoh soal yang 3 K-nya ini sama dengan 31. Astagfirullahaladzim, apa yang buat soal ini? 11 31 per 35. 11 dikali 31 dikurang 26 dibagi
35. Nah, sisanya bilangan bulat. Berarti 315 per 35, 9. Nah, kan bener kan? Jadi K2-nya 9 ditambah 11 K3. Tenang, untuk ujian, untuk soal-soal berikutnya tidak akan kayaknya sampai 31 tuh, tenang aja. Lanjut, ini kan kita udah dapat nih persamaan yang K2, yang K1-nya juga tadi udah dapet. Yang K1 udah dapet. Sekarang substitusi K2 ke dalam persamaan 3 menghasilkan X sama dengan 33 ditambah 35. Ini nilai K2-nya kan, nilai K2-nya 9 ditambah 11 K3. Ini kita substitusi di perkalian silang, jadi gini aja deh. X sama dengan 33 ditambah 35 dikali 9. 35 dikali 9, 315 ditambah 385 K3. Nah, ini ditambah. Berarti ini 348 ditambah 385 K3. Nah, maka ini untuk bentuk modnya nanti X kongruen dengan 348 mod 385. Nah, ini merupakan solusi. Jadi 385 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi sistem kongruenan di atas. Periksa bahwa 348 mod 5 sama dengan 3, 348 mod 7 sama dengan 5, 348 mod 11 sama dengan 7. Perhatikan juga bahwa 385 ini bisa nih dikali 5 dikali 7 dikali 11 menghasilkan angka 385 gitu. Kita lanjut ke bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan sebenarnya tidak asing ya. Karena bilangan prima ini identik dengan kalau dua faktor pembagi, nilai 1 dan nilainya dirinya sendiri, kayak 2 berarti nilai faktornya 1 dan 2. 3 juga 1 dan 3, 5 juga 1 dan 5 dan seterusnya. Kalau diperhatikan, 2 ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, lawan dari bilangan prima itu adalah bilangan komposit, di mana komposit ini mempunyai faktor gak cuma dari 1 dan bilangan itu sendiri, tapi bilangan lainnya juga dia punya. Nah, kayak 20, bilangan faktornya bisa 2, 4, 5, dan 10. Gak usah jauh-jauh deh, bilangan 4. Berarti faktornya 1, 2, dan 4. Ada 3 kan? Ada 3 faktor. Maka seperti itu ya untuk bilangan prima. Jadi di sini ada pernyataan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih dari 1 pasti merupakan bilangan prima atau dapat diuraikan menjadi perkalian bilangan prima. Bentuk perkalian ini bersifatnya unik karena faktor-faktor bilangan prima akan selalu sama walaupun urutannya berbeda. Misalkan 12. Angka 12 ini kalau kita sederhana jabarkan dengan menggunakan bilangan prima, itu berarti 2 dikali 3, 2 dikali 2 kali 3, ya kan? Nah, kalau kita beda urutannya, misalkan 12, 3 kali 2 kali 2, itu sebenarnya hasilnya sama gitu. Sebenarnya juga intinya ya, maksud aku itu, kalau kita jabarkan si angka 12 ini menggunakan bilangan prima, itu pasti hasilnya nilai dari ketiganya ini untuk perkalian ini itu akan bilangan prima. Lebih paham lagi kayak misalkan berapa ya? Sabar, bilangan prima. Hmm, 18 ya misalkan ya. Ini kan 18 ini kan bilangan komposit, tapi kalau kita jabarkan ke bilangan prima itu bisa 3 kali 3 kali 2, ya kan? 9 kali 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Jadi
ketiga ini itu merupakan bilangan prima, yang 3 ini bilangan prima dan ini juga bilangan prima. Apalagi kalau dari sini misalkan 20 nih, 20 juga. 20 nih kalau kita jabarkan dengan bilangan prima berarti 2 kali 5 ya kan. Yang ini bilangan prima, yang ini bilangan prima. Gitu dah. Ini untuk aplikasi teori bilangan akan dijelaskan di minggu depan dan semoga dipahamin juga. Kalau misalkan ada yang kurang paham kembali bisa tanyakan kepada asisten dosen masing-masing. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.